Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismaini, NIM S1B0258, kelas 3B PPKN. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester saya, yaitu tentang analisis artikel. Pada mata kuliah Filsafat Pancasila dengan judul artikel analisis yaitu Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Artikel ini memberikan gambaran tentang apa itu Revolusi Industri 4.0 dan tantangan apa yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi negara dan bagaimana penguatan Pancasila sebagai ideologi negara dalam era Revolusi Industri 4.0. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang bagaimana langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, di mana tantangan yang dihadapi ideologi Pancasila dalam industri 4.0 ini bisa dikatakan semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman, dan tantangannya tersebut tidak hanya berasal dari ideologi seperti ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme, akan tetapi juga melainkan berasal dari segi ekonomi dan kehidupan sosial seperti terorisme, narkoba, korupsi, serta adanya kebudayaan global. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh ideologi Pancasila dalam era revolusi industri 4.0 ini juga berupa bagaimana penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat, karena jika keberadaan dari kelima nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara tentunya juga akan semakin kuat. Oleh sebab itu, di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara, yakni Pancasila yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dalam hal berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan sebagai landasan dalam berperilaku. Sebelum ke pembahasan tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila di era revolusi industri 4.0, terlebih dahulu di sini saya akan memaparkan tentang pengertian ideologi Pancasila, revolusi, dan revolusi industri 4.0. Yang pertama, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Adapun selanjutnya, menurut Mubyarto 1991-239, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, pembahasan tentang pengertian ideologi Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Ideologi Pancasila juga merupakan ideologi yang terbuka, sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi. Selanjutnya, pembahasan tentang pengertian revolusi. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah
sejarah terjadi di Inggris, lebih dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 yang terjadi sekitar tahun 1800 sampai 1900. Revolusi Industri 2.0 merupakan kelanjutan dari Revolusi Industri 1.0. Revolusi ini berbasis pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia. Peristiwa ini terjadi 1960 sampai 2010. Pada saat sekarang ini, Revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, mesin dalam bentuk virtual yang lebih dikenal dengan cyber physical. Selanjutnya, pengertian Revolusi Industri 4.0. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Menurut Emmanuel Dimitrios Hatzakis dalam artikelnya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution, menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Selanjutnya, pembahasan tentang tantangan dan penguatan Pancasila sebagai ideologi negara di era revolusi industri 4.0. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tantangan yang dihadapi ideologi Pancasila dalam industri 4.0 semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman, dan tantangannya tersebut tidak hanya berasal dari ideologi itu sendiri, akan tetapi juga berasal dari segi ekonomi dan dalam kehidupan sosial, seperti adanya tantangan terorisme, korupsi, kebudayaan global, dan narkoba. Sehingga dapat dikatakan bahwa tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah: yang pertama, membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan cara meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari oleh semua kalangan, termasuk di dalamnya masyarakat dan para pemerintah, di mana ada pun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah atau mufakat, dan nilai keadilan. Adapun dalam menghadapi revolusi 4.0, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah membuat sebuah roadmap yang disebut dengan Making Indonesia. Roadmap Making Indonesia 4.0 ini bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di era ekonomi digital dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Pancasila. Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral itu yaitu: yang pertama, perbaikan aliran barang dan material; yang kedua, desain ulang zona industri; yang ketiga, mengakomodasi standar-standar berkelanjutan; yang keempat, memberdayakan UMKM; yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional; yang keenam, menarik minat investasi asing; yang ketujuh, peningkatan kualitas SDM; yang kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi; yang kesembilan, insentif untuk investasi teknologi; dan yang kesepuluh, harmonisasi aturan kebijakan. Baik, sekian penyampaian materi tentang analisis artikel yang berjudul Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya menonton video ini. Semoga pemaparan materi dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk saya pribadi terutama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.